Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Illa wa man ya'ba ya Rasulullah. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum taklim kita terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya hadir di tempat ini sebagai rasa syukur saya atas kehormatan yang diberikan oleh tuan rumah Ustadz Qadir, Ibu Ustazah Jumawati, dan ada teman saya Ustadz Pepen, dan sehingga pada malam hari ini saya bisa silaturahmi di hadapan jamaah sekalian. Semoga silaturahmi kali ini membawakan keberkahan baik dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang saya taklimkan kepada sahibul hajat, ada Bapak IKM Masjid, ada para alim ulama, para sesepuh agama dan tokoh masyarakat di lingkungan sini, dan juga ada di antaranya yang sudah kenal dengan saya atau bahkan teman saya main bulu tangkis, Mas. Iya. Pernah suatu ketika saya ketemu di Gor Pinang ya Mas ya. Iya. Gimana kuliahnya, sudah lulus apa belum? Nah, saya sumpahin segera lulus nanti. Iya. Bu dan Bapak sekalian, tadi kalau dengar Habib rasanya sejuk sekali. Jamaah begitu tenang, tentram, tawadu mendengarkan ilmunya Habib. Padahal saya juga Habib, Habib keturunan Jawa. Kalau beliau lulusan Hadratul Maut, saya lulus UIN belum kelar-kelar, belum lulus Mas. Minta doanya semoga cepat selesai. Amin. Amin.
Apa yang harus saya sampaikan ketika Habib sudah menyampaikan semuanya? Namun tadi ada yang menjadikan pengetahuan kita, garis merahnya adalah bagaimana kita punya sikap wara untuk takdim, menghormati kepada jamaah sekalian. Saya tidak punya banyak ilmu, tetapi hari ini sebagai tugas dakwah saya ingin menyampaikan apa yang saya tahu. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab bersama dengan Rasulullah. Rasul bertanya, siapakah makhluk Allah yang paling besar imannya? Siapakah makhluk Allah yang besar imannya? Sahabat Umar menjawab, yang pertama dijawab malaikat. Betul Bu? Malaikat itu makhluk Allah yang bila diperintahkan oleh Allah untuk sujud sampai akhir zaman pun akan sujud, tapi bukan malaikat. Kemudian Umar menjawab, yaitu para nabi dan rasulnya. Tapi bukan itu juga, para syuhada yang berjuang di jalan Allah juga bukan. Kemudian sahabat Umar bertanya, kemudian siapa ya Rasul? Makhluk Allah yang imannya besar itu. Maka kemudian Rasulullah menjawab, makhluk Allah yang imannya besar itu adalah umat yang hidup setelah Rasulullah, tidak berjumpa dengan Rasul, tidak bertemu dengan Rasul, tetapi dia meyakini dan menjalankan akan perintah Rasulullah. Berarti siapa? Berarti jamaah sekalian yang hadir pada hari ini. Amin. Betul kan? Kita hidup bukan di zaman Nabi. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Bahkan mimpi pun belum tentu ketemu. Baik. Betul kan? Jadi ternyata umat yang mempunyai iman yang besar itu bukan siapa-siapa, tapi umat yang berada di akhir zaman dan insya Allah di hadapan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa bisa begitu? Karena umat yang mempunyai iman yang besar itu meyakini akan keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Apa keagungan yang pertama? La'anduka innahum lafi sakrotin ni'amahin. Demi engkau Muhammad, sungguh mereka itu terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi adanya kehidupan tentram pada hari ini, kerukunan di antara kita itu tiada lain dan beda bukan karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam ayat yang lain dijelaskan akan keagungan Nabi ini apabila Rasul memanggil, Allah memanggil kepada Nabi dan Rasulnya, itu memanggilnya dengan sebutan namanya. Contohnya, ya Adam, kun anta wa zawjukal jannah. Adam, wahai Adam, masuklah ke dalam surganya Allah bersama dengan istrinya. Adam sebutan. Yanu innahu laisa min ahlika. Wahai Nuh, mereka itu bukanlah keluarga. Tetapi ketika manggil Nabi, apa sebutannya? Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, maka sampaikanlah apa-apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Apa panggilannya dengan gelar?
Ya ayuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, berikan semangat kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Lalu terus ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nabi ketika dipanggil oleh Allah, memanggilnya dengan sebutan gelarnya. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, berikan semangat kepada orang-orang mukmin yang berjuang di jalan Allah. Bu, Bapak, siapa saja yang termasuk orang yang berjuang di jalan Allah? Insya Allah kita ya. Siapa yang berjalan menuju ilmu, maka Allah tunjukkan dia jalan ke surga. Air minum yang di hadapan kita ini adalah proses yang sangat panjang. Ini terutama kepada panitia. Saya melihat taklim di tempat ini begitu indah. Anak-anak duduk rapi, para remajanya kompak antara satu dan yang lainnya. Itu bagian dari jihad, berjuang di jalan Allah. Panitia ini yang namanya melaksanakan kegiatan ini butuh waktu proses yang sangat lama, benar? Mengumpulkan dananya, bahkan mungkin 1 tahun, 2 tahun yang lalu untuk mengadakan kegiatan ini. Apalagi sudah pada hari-harinya. Itu bahkan tiap hari berdoa kepada Allah semoga diberikan kemudahan kelancaran. Kok Bapak tahu karena saya baca status WA-nya. Berdoa supaya selesai kegiatan ini dengan mudah dan lancar. Terlebih-lebih ketika dananya tidak cukup. Terkait apa? Terkait tentang naiknya BBM. Betul Bu? Bu, terasa nggak Bu naiknya BBM? Sangat ya Bu ya. Panitia juga sama begitu itu. Mau bagi-bagi yang namanya dananya tuh bingung. Harusnya cukup, tidak cukup ini. Maka BBM itu apa sih Mas? Kalau bahasa orang saya itu BBM itu bolak-balik munda. Akan sering ada terjadi kenaikan, siapapun pemimpinnya nanti ke depan pasti akan bolak-balik munda. Karena kasusnya BBM, maka kita hadapi dengan BBM juga. Apa itu? Berusaha, berdoa maksimal. Berusahanya dan berdoanya secara maksimal. Bu, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang dibenci menjadi dicintai, maka senjatanya adalah satu, yaitu doa. Ayat Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila wahai Muhammad, hambamu bertanya kepada Allah, maka jawablah, Allah itu dekat. Allah mengabulkan kepada hambanya yang berdoa kepadanya. Maka ikutilah perintahnya agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Bahwa tadi apa? BBM, berusaha, berdoa maksimal. Apabila kita sudah melakukan hal itu dengan benar, maka dapatnya BBM juga. Bahagia, berkah, dan makmur. Bahagia, berkah, dan makmur. Hidup ini intinya keberkahan. Betul? Dari BBM yang kita pahami tadi, keberkahan, kebahagiaan, kemakmuran ini, maka harusnya kita tahu
apa saja yang disebut dengan unsur-unsur BBM? Woi, apa kira-kira? Dulu kita kenal namanya bensin. Perbaikan terhadap semua insan itu bensin. Berarti sesama insan kepada siapapun kita harus berbuat baik. Tidak ada dendam di antara kita, atau tidak ada dusta di antara kita. Apa tadi namanya? Bensin. Kemudian pindah yang kedua, unsur BBM, yaitu solar. Solarnya lebih rajin, itu solar. Tadi kan Pak Ustadz, Pak Habib menyebutkan solarlah yang rajin, solarnya lebih rajin. Berapa kali dalam kurun waktu sehari? 5 ya. Tetapi karena ini adalah tempat yang sangat indah, tempatnya orang-orang yang berilmu, maka sholatnya jangan cukup 5 kali dalam sehari, tetapi berapa kali? 7 kali. Apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Itu cocok kan? Nah, apa tadi? Sholatnya lebih rajin. Kalau Habib tadi bahasa Arab, karena pengetahuannya saya bahasa sini saja. Apalagi unsur BBM tadi, yaitu kemudian pertama, apa Bu? Pertama, harganya berapa per liter? Saya kalau beli bensin BBM tidak pertama, yang bawahnya pertama. Iya, tertarik. Pertama itu artinya perangi watak maksiat. Apa itu? Yang suka, mohon maaf, mabuk-mabukan, berperilaku zalim, berperilaku yang tidak diajarkan dalam agama, maka apa? Kita harus perangi watak maksiat. Yang keempat, pertali, perangi tabiat yang pelit. Betul? Tadi kan bicara dananya itu butuh banyak, maka kita harus sedekah membantu kegiatan ini. Dan kuncinya, tidak ada ceritanya orang yang rajin sedekah itu menjadi miskin. Betul? Pernah dengar nggak? Orang yang rajin sedekah itu menjadi miskin, Bu? Tidak kan? Justru yang kita dengar, orang yang rajin sedekah itu tambah berkah. Betul? Saya doakan jamaah yang membangun taklimnya, menyumbangkan untuk kegiatan ini, rezekinya berkah dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Kalau terus BBM-nya terus naik, Bu, jurus yang terakhir yang kita gunakan yaitu premium, perai makan dan minum, alias puasa. Betul, Bu? Ya. Tadi kembali, kenapa umat yang justru tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, yang tidak hidup di zaman Rasul dan hidup setelah Rasul, kok kemudian imannya menjadi besar? Di antaranya adalah karena kecintaannya, keagungannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Nabi itu diutus oleh Allah bukan saja untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan tidaklah Allah mengutus kepada Nabi kita kecuali untuk seluruh manusia. Untuk apa? Memberikan kabar gembira, memberikan peringatan kepada kita. Apa kabar gembiranya? Insya Allah hari itu, siapa yang berjalan menuju tempat ilmu, maka Allah tunjukkan ke jalan surganya. Itu kabar gembiranya. Peringatannya
apa? Barang siapa yang mendekati perilaku maksiat, maka itu akan menjadikan kita ikut berperilaku maksiat. Maka kita jauhi. Tempat ini adalah tempat yang indah untuk kita bersama-sama untuk membangun umat yang terbaik, kata Pak Habib tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, keagungan Nabi itu selain yang disebutkan tadi adalah Nabi kita itu diutus oleh Allah untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Wa ma'assanaka illa rahmatan lil alamin. Untuk seluruh alam, bukan saja manusia, tetapi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Wih, berarti apa? Adanya kita, adanya ciptaan Allah SWT ini karena rahmat Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, akhlak Nabi kita itu adalah Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh di dalam diri Nabi itu terdapat yang namanya akhlak yang agung, yaitu Al-Quran. Tadi saya tanya kepada Pak Ustadz Khodir, bagaimana kegiatan pengajian di sini? Ada mahasiswanya, ada anak SMA-nya, SMP-nya, SD-nya, TK-nya, PAUD-nya. Luar biasa. Mereka belajar membaca Al-Quran. Apa tujuannya? Karena Al-Quran nanti akan menjadikan syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu pada hari kiamat nanti akan menjadi penolong kita. Betul? Jadi kalau anak-anak itu masuk ke TPA, pengajian itu sudah tempatnya. Diajak untuk baca Quran itu. Dan bahkan dalam hadis Nabi pula disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kita siapa? Yang mau belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya. Tadi ada ustadz yang baca Quran kan? Nah, suaranya bagus. Maka belajarlah. Untuk bisa bersuara yang indah itu perlu pembelajarannya, waktu yang cukup lama. Kalau di RT kita, di taklim kita ini ada banyak santri yang baca Qurannya bagus. Wah, luar biasa. Insya Allah dengan keberkahan membaca Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan rizkinya. Betul? Amin. Saya senang itu kalau dengar ada seorang qori-qoriah yang indah pembacaan Al-Qurannya, seperti santri tadi, seperti Mas tadi. Semoga di sini terus memupuk calon-calon dai, calon qori-qoriah yang bisa memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah tahu terhadap keagungan Rasulullah, maka Rasulullah memberikan pilihan kepada kita. Dalam hadisnya, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Setiap umat Nabi itu nanti akan masuk surga. Amin. Amin. Setiap umat Nabi itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kemudian sahabat bertanya, siapa yang tidak mau itu? Man ata'ani dakhala jannah. Yang mentaati kepada Nabi, mereka masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan mereka yang mengingkari, itulah yang tidak mau. Tuh, mau nggak kira-kira? Insya Allah. Jadi kita harus taati hal itu. Kalau kita mau menjadi umat Muhammad, maka kita harus tahu karakteristik umat Muhammad.
karakteristik umat Muhammad. Saya yakin jamaah sekalian yang hadir di sini ini bicara tentang peringatan Maulid itu sudah berkali-kali. Saya saja setidaknya sudah 3 kali. Besok di malam Ahad di RT saya, Bu, saya tinggal di Gang Muhammad Kub, Bu. Itu ada Masjid Pinang itu, ada Gang Muhammad Kub. Bagi kita tetanggaan, cuma jarang ketemu. Nah itu di sana besok juga ada taklim. Nah, Ibu kalau lewat sana silahkan mampir di gubuk saya. Insya Allah saya jamu semampu saya. Jadi saya di sana. Jadi bicara tentang karakteristik umat Muhammad itu, yang pertama adalah asyida'u alal kuffar, yaitu umat yang keras terhadap orang kafir. Keras dalam arti bukan radikal, tapi keras dalam membela agama kita. Contohnya apa? Ketika agama kita dihina, dilecehkan, dicaci maki, mau ngaji nggak boleh, mau ibadah dibatasi, maka di sana ada yang namanya semangat memperjuangkan agama kita. Itu harus kita miliki. Betul? Saya pernah baca, saya lihat di berita, ada seorang pemuda, Bu, yang minta izin kepada ibunya ingin berjihad di jalan Allah. Ibunya bilang apa? Nah, kamu masih muda, kamu belum punya pasangan, belum nikah. Kalau nanti meninggal di medan perang, apa yang terjadi? Apa jawaban pemuda ini? Saya akan nikah dengan bidadari surga. Ibunya meneteskan air mata, mengikhlaskan putranya untuk berjuang di jalan Allah. Yang kemudian si pemuda itu meninggal. Ibunya menangis bahagia. Kenapa? Punya anak yang luar biasa. Pemuda yang berjihad di jalan Allah. Betul? Maka inilah wahai para pemuda. Di dalam hadis Nabi itu disebutkan ada 7 golongan yang istimewa yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah ketika naungan itu susah didapatkannya. Salah satunya adalah sabun nasya'afi ibadatillah, pemuda yang rajin ibadah. Seperti para pemuda hari ini. Ya Allah, saya lihat saya itu belum pernah disambut oleh para pemuda. Saya di depan sana sudah disambut. Saya tidak pernah istilahnya cium-cium tangan. Saya kebetulan guru SMA 3. Kalau saya datang ke sekolah saya, itu jarangnya mau cium tangan dengan gurunya. Tetapi ketika saya datang ke sini itu, dari ujung sana disambut oleh santri Ihya Ulumuddin sampai ke sini. Ya Allah, inilah pemuda yang diharapkan tadi. Betul? Maka pantas pemuda yang semacam ini mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaannya kepada agamanya. Ini berdirinya tenda ini, berdirinya dan semuanya saya lihat tadi, mondar mandir, nganterin makanan, nganterin minuman, adalah pemuda. Betul? Ini yang perlu kita banggakan, wahai para pemuda. Maka kata Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut gunung Semeru dengan akar-akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Cukup 10 pemuda. Betul? Berarti apa? Inilah pemuda yang luar biasa. Semangat! Jadikan majelis taklim ini menjadi kebanggaan kita, dibangun terus menerus nanti menjadikan aset wilayah kita. Terlebih-lebih ada ustadznya, ada kiainya, bisa nanti menjadi pondok pesantren. Amin. Kalau tidak salah Pak Ustadz jadi pemuda ya, pemuda. Jadi hidup para pemuda. Jadi yang pertama itu tadi asyida'u alal kufar,
mereka yang punya keras terhadap orang kafir. Dalam hal ini Islam mengajarkan musuh jangan dicari, bila bertemu jangan lari. Jadi gitu. Yang kedua, umat Muhammad itu cirinya ruhama'u bainahum, mereka yang saling kasih sayang. Kepada siapa? Kepada sesama. Bukan saja kepada umat Islam, tetapi kepada umat-umat yang lainnya. Seperti contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ada orang Yahudi itu yang buta, kerjaannya ngemis, jadi pengemis. Selain ngemis, dia selalu mencaci maki, menghina Rasul, menjelek-jelekkan Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Nabi kepada si pengemis ini? Apa? Memberikan makan, memberikan suapan makan kepada seorang pengemis Yahudi sampai akhir hayatnya. Tugas ini yang kemudian diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memberikan makan karena Rasulullah sudah meninggal wafat. Si Yahudi tadi itu marah. Kenapa? Karena ada pelayanan suapan yang tidak sama seperti yang dilakukan oleh Nabi. Boleh jadi mungkin kasar ataupun yang lain. Kemudian Abu Bakar mengatakan bahwa orang yang selama ini memberikan suapan makan kepada kamu wahai Yahudi, itu adalah Muhammad Rasulullah yang kamu hina, yang kamu caci, yang kamu benci. Apa yang terjadi? Seketika itu si Yahudi tadi mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Kenapa? Karena akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kira-kira nyontoh? Boro-boro Pak, mau berangkat ke taklim sini saja nih, mau berangkat ke taklim ini, berbarengan dengan tetangganya yang saling sewot, akhirnya kita nggak jadi berangkat. Baru ketemu, mau makan atau mau minum, ketemu dengan orang yang kita benci saja, boleh jadi kita buang ke makanan. Betul tuh. Kalau orang Pinang mah ada kayak gitu. Kalau orang sini mah sama baik. Itu katanya pengen nyontoh Rasulullah. Ruhama'u bainahum. Karakteristik yang ketiga, watak yang dimiliki oleh Muhammad itu, umat Muhammad itu adalah ruka'an sujadah. Mereka yang rukuk dan sujud. Tentu ibadah yang rukuk dan sujud itu apa? Sholat. Jadi mengaku umat Muhammad adalah umat yang harus mendirikan sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamatin, wa man tarakaha faqad adamatin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agama itu. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah menghancurkan agama itu. Loh, tadi sudah sholat isya belum? Benar. Kalau acaranya aja jam pada maghrib, ibu-ibu sana tuh pindah kalau mau berangkat taklim itu, ya ampun ribet banget. Ditungguin Pak berangkat. Ada yang namanya ciputnya ketinggalan. Umat Muhammad itu adalah umat yang rajin sholat. Ngaku sebagai umat Muhammad, maka harus sholat. Betul? Tadi kata Pak Ustadz kan, sholatnya bukan saja 5 kali, tetapi 7 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, kemudian subuh dan duha. Saya yakin ibu juga lebih daripada itu. Umatnya
yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Umat yang mencari keridhaan Allah. Datang kita ke sini, ke taklim ini bukan karena kita malu dengan Pak Ustadz. Kalau diundang gak datang malu, ya Bu ya. Bukan karena ustaznya jemawati, bukan, tapi karena ridho Allah. Betul? Kelapangan jiwa kita. Kalau dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Jadi kalau dapat ridhonya Allah itu hatinya tenang. Betul? Maka kembalilah kepada Allah, ridhonya Allah. Masuklah ke dalam golongan-golongan yang ahli ibadah, dan masuklah ke dalam surganya Allah. Hari ini, malam hari ini kita berada di tempat orang-orang yang ahli ibadah. Amin. Tempat yang indah. Semoga dipertemukan Allah nanti, bukan saja di dunia, tetapi juga nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan karakteristik yang kelima umat Muhammad itu adalah simahum fi wujuhihim min asari sujud. Apa? Nampak dalam pribadinya, dalam akhlaknya, akhlakul karimah. Dia punya ilmu yang banyak, dia punya harta yang banyak, dia punya wajah yang cantik dan tampan. Maka dia punya sifat yang disebut dengan tawadu, sikap sabar, sikap syukur dalam menghadapi kehidupan ini. Oh, insya Allah ada di dalam diri kita, insya Allah. Kalau taklim kita setiap tahun kita memperingati akan peringatan Maulid Nabi, maka bagaimana watak karakteristik Rasulullah itu, umat Muhammad itu ada di dalam diri kita. Maka akhirnya Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Illa wa man ya'ba ya Rasulullah. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku nanti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Semuanya nanti kita akan masuk surga, Pak. Mereka yang taat kepada Nabi maka dia yang mau. Mereka yang mengingkari maka mereka lah yang tidak mau. Tentunya jamaah sekalian, halo, masihkah ada kehidupan? Nampaknya sudah pada ngantuk ya. Ya. Bu, Bapak sekalian, taklim kita tidak perlu dipanjang lebarkan. Apa intinya? Intinya adalah bagaimana kita bisa mencontoh Nabi sebagai teladan kita. Akhlak Nabi menjadikan fondasi untuk berprestasi. Betul? Wahai para pemuda, sepertilah Rasulullah SAW. Wahai orang tua, sepertilah Nabi bagaimana mendidik umat. Dan semoga nanti kita semuanya termasuk umat yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang disebutkan tadi, yaitu makhluk manusia yang mempunyai iman yang sangat besar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, saya tidak bisa menyampaikan panjang-panjang. Kasihan juga kalau kepanjangannya. Maka bila ada sumur di ladang, bolehlah kita berbagi-bagi airnya maksudnya. Bila nanti ada umur yang panjang, semoga tahun depan ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.